Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Sakira, NIM 0533784414. Nah, baik, di sini saya akan mempraktikkan tugas 2 jaringan komputer. Bismillah. Baik, di sini dapat kita lihat tugas tutorialnya. Nah, di sini kita mempraktikkan yang pertama yaitu CD dan seterusnya, yaitu ada ping, netstart, dan sampai next. Laporkan kegiatan praktik yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video. Video rekaman tersebut memuat perkenalan identitas mahasiswa, penjelasan hasil praktek yang telah dilakukan. Baik, di sini langsung saja kita masuk ke nomor 1, yaitu CD. CD ini fungsinya mengubah direktori aktif di command prompt. Nah, karena di sini masih ada tulisan rtag, maka kita akan menghilangkannya dengan C.2 user. Nah, di sini sudah. Nah, fungsi dari ini yaitu penggunaan dari ini mengubah direktori kerja ke folder user yang ada di drive C. Lanjut, kita masuk ke nomor 2, yaitu CLS. CLS ini fungsinya membersihkan layar command prompt, menghapus semua teks yang ada di layar, dan mengembalikannya ke keadaan kosong. Kemudian yang ketiga yaitu CLS/tanda tanya. Ini fungsinya menampilkan bantuan atau informasi mengenai perintah CLS, termasuk opsi-opsi yang bisa digunakan bersama perintah tersebut. Kemudian yang keempat, dir/tanda tanya. Nah, fungsi dari ini yaitu menampilkan bantuan untuk perintah dir yang digunakan untuk menampilkan daftar isi dari direktori saat ini. Opsi / menunjukkan informasi tambahan atau parameter yang bisa digunakan dengan perintah dir. Nah, di sini bisa kita lihat. Kemudian kita lanjut ke nomor 5, yaitu ivconfig. Nah, fungsi dari ivconfig menampilkan informasi konfigurasi jaringan dari komputer, termasuk alamat IP, subnet mask, dan gateway default untuk semua adaptor jaringan yang ada. Ini bisa kita lihat tampilan di sini. Ini ya, config. Lanjut yang keenam, yaitu ivconfig/alt. Fungsinya yaitu menampilkan informasi lengkap mengenai konfigurasi jaringan, termasuk detail adapter jaringan, alamat NAC, DNS, DHCP, dan lain-lain, untuk setiap koneksi jaringan yang aktif. Ini bisa kita lihat di sini tampilannya. Kemudian kita lanjut ke nomor 7, yaitu ivconfig/tanda tanya. Nah, fungsinya menampilkan bantuan mengenai perintah ivconfig, termasuk deskripsi perintah dan opsi-opsi yang dapat digunakan. Ini bisa kita lihat di sini. Lanjut kita ke nomor 8, yaitu
ipconfig /release. Nah, fungsinya yaitu melepaskan atau rilis alamat IP yang diberikan oleh DHCP server untuk semua adapter jaringan. Ini akan menghilangkan alamat IP yang ada dan mempersiapkan komputer untuk memperoleh alamat IP baru. Kemudian lanjut ke nomor 9 yaitu ipconfig /renew. Fungsinya yaitu meminta atau renew alamat IP baru dari DHCP server setelah melakukan rilis alamat IP sebelumnya. Perintah ini akan mencoba untuk mendapatkan alamat IP yang baru. Ini tampilannya. Kemudian kita lanjut ke nomor 10 yaitu ipconfig /display_DNS. Nah, fungsi dari ini yaitu menampilkan cache DNS atau Domain Name System yang disimpan oleh komputer. Ini berguna untuk melihat nama domain yang sebelumnya di-resolve ke alamat IP. Oke, di sini bisa kita lihat. Nah, lanjut kita ke nomor 11 yaitu ipconfig /DNS. Fungsi dari ini yaitu menghapus cache DNS yang ada di komputer. Ini berguna jika ada masalah terkait dengan resolusi nama domain atau untuk memastikan komputer mendapatkan informasi DNS yang terbaru. Kita masuk ke yang ke-12 yaitu ipconfig /register DNS. Nah, ipconfig /register DNS ini berfungsi mendaftarkan ulang nama host komputer ke server DNS yang digunakan. Ini biasanya digunakan untuk memperbaharui catatan DNS yang terkait dengan komputer di jaringan lokal atau di internet. Kemudian kita lanjut ke nomor 13 yaitu ping. Ping ini berfungsi mengirimkan paket ICMP request ke alamat IP atau domain untuk memeriksa apakah perangkat atau server tertentu dapat dijangkau dan seberapa cepat responnya. Perintah ini sering digunakan untuk mengecek konektivitas jaringan. Oke, di sini. Lanjut kita ke nomor 14 yaitu nestat. Nah, fungsinya yaitu menampilkan statistik jaringan dan koneksi aktif pada komputer. Ini mencakup daftar port yang terbuka, status koneksi TCP atau IP, dan informasi lainnya terkait jaringan.
Oke, kita masih menunggu. Kurang bagus. Kemudian kita masuk ke nomor 15, yaitu treasure. Nah, fungsi dari ini yaitu menunjukkan jalur atau rute yang dilalui paket data menuju tujuan di jaringan, misalnya alamat IP atau domain. Treasure router ini mengidentifikasi setiap hop atau titik perantara di sepanjang jalur koneksi. Ini di sini dapat kita lihat. Kemudian yaitu kita lanjut ke 16, yaitu fetching. Fungsinya yaitu kombinasi dari perintah ping atau treasure. Fetching mengirimkan paket ke jalur tertentu, mengukur waktu respon, dan kemudian memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai setiap hop dalam rute tersebut, termasuk kehilangan paket. Kemudian 17 yaitu NS loop up. Nah, fungsinya digunakan untuk melakukan pencarian DNS dengan perintah ini. Anda bisa mencari alamat IP yang terkait dengan nama domain atau mencari nama domain yang terkait dengan alamat IP, yaitu reverse DNS lookup. Kemudian kita masuk ke 18, yaitu net. Nah, fungsinya ping utility perintah yang digunakan untuk mengonfigurasi dan memecahkan masalah pada berbagai pengaturan jaringan di Windows. Anda dapat menggunakan untuk mengonfigurasi firewall, pengaturan IP, dan banyak pengaturan jaringan lainnya. Kemudian kita masuk ke 18, yaitu net. Nah, fungsinya ping utility perintah yang digunakan untuk mengonfigurasi dan memecahkan masalah pada berbagai pengaturan jaringan di Windows. Anda dapat menggunakan untuk mengonfigurasi firewall, pengaturan IP, dan banyak pengaturan jaringan lainnya.
Baik, kita masuk ke nomor 19 yaitu router. Nah, fungsinya yaitu menampilkan atau mengonfigurasi tabel routing di sistem operasi. Tabel routing adalah daftar aturan yang digunakan oleh sistem untuk memutuskan rute nama yang akan digunakan untuk mengirimkan paket jaringan. Nah, di sini dapat kita lihat. Kemudian yang terakhir itu net. Nomor 20 yang terakhir itu net, yaitu berfungsi untuk merupakan perintah yang digunakan untuk mengonfigurasi dan mengelola pengaturan jaringan. Beberapa perintah yang sering digunakan dengan net termasuk nethouse untuk menghubungkan drive jaringan, netshare untuk berbagi folder dan lain-lain. Di sini dapat kita lihat. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.